You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Lorenzo soroti perbedaan kelas antara Marquez dan Bagnaia pada balapan MotoGP Italia. Mantan pembalap MotoGP yakni Jorge Lorenzo menyoroti perbedaan antara dua pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marquez. Lorenzo mengomentari penampilan Bagnaia dan Marquez selama balapan hari Minggu di sirkuit Mugello, Italia. Juara dunia MotoGP 3 kali itu mengaku terkejut dengan balapan dan hasil akhir pada MotoGP Italia 2025. Bagnaia mampu memberikan perlawanan selama 7 putaran awal ketika menghadapi tekanan dari Marquez bersaudara. Namun, kecepatan pembalap tuan rumah itu mulai menurun dan bahkan gagal untuk naik podium. Hasil yang tentu mengecewakan bagi pembalap asal Turin itu yang gagal naik podium usai sebelumnya menjadi pemenang dalam 3 edisi terakhir GP Italia. Ketika ban depan habis, saya mundur. Saya mampu mendekati Alex tetapi tidak dapat menyerangnya, kata Bagnaia dikutip bolasport.com dari Motorsport. Saya marah, karena saya tahu saya dapat memenangkan balapan, tetapi saya merasa tidak mampu melakukannya, ujarnya. Situasi serupa sebenarnya dialami Marquez tetapi jauh lebih baik daripada Bagnaia walau dengan kondisi ban yang sudah aus. Pasalnya, Bagnaia dan Marquez juga sama-sama menggunakan ban belakang lunak dan ban depan medium. Marquez berhasil menang dengan gap 1,942 detik atas pembalap yang finish kedua, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing. Saya terkejut dengan hasil akhir, jarak yang sangat jauh yang diraih Mark di akhir balapan, kata Lorenzo, dilansir bolasport.com dari Motosan. Dia, Marquez, masih jauh lebih baik dengan ban yang sudah aus, dia jauh lebih baik dari yang lain, dia sangat bagus dalam mengelola ban, jelas Lorenzo. Sebaliknya, Lorenzo mengira Bagnaia akan memberikan perlawanan sampai akhir balapan. Namun, Bagnaia sudah tak mampu lagi merespon saat balapan belum genap berlangsung 10 putaran. Saya pikir Pecco akan memberikan perlawanan lebih hingga akhir balapan, ucap Lorenzo. Dia memberinya 5, 7, 8 lap yang sangat kami nikmati. Dalam balapan sprint kami sudah memiliki 2 atau 3 tikungan pertarungan 3 kali lipat yang sangat kami nikmati. Dan kami tidak berharap balapan hari Minggu akan lebih baik dan lebih lama dari itu, tetapi begitulah yang terjadi, kata Lorenzo. Lorenzo juga mengenang bahwa Bagnaia di lintasan kandangnya hampir saja meraih pole position. Bagnaia hanya kalah cepat 0,059 detik dari Marquez yang mencetak pole position pada sesi kualifikasi. Namun, Bagnaia disebut masih kurang cukup kuat di atas motornya. Saya pikir kedua hal tersebut saling melengkapi, bahwa Mark lebih unggul dan Pecco dengan IP25-nya masih kurang, ujar Lorenzo. Selain kecerdasan Marquez dalam mengelola ban. Lorenzo menjelaskan bahwa perbedaan antara Marquez dan Bagnaia terlihat ketika keduanya terlibat kontak di awal lomba. Adapun Bagnaia juga pembalap sensitif yang harus membutuhkan motor yang sempurna untuk meningkatkan performanya. Kami melihat Pecco berada di posisi Mark. Dengan kata lain, sama agresifnya dengan Mark, kata Lorenzo. Dan Mark sangat konservatif, sangat tenang, dan sangat cerdas untuk tidak melakukan kesalahan dalam pertarungan itu. Ia, Marquez, tahu bahwa pada saat terjadi sentuhan dan kontak, ada banyak risiko kecelakaan. Dan itulah yang ingin dia hindari. Jadi dia berkata, saya akan tetap di belakang. Dan kemudian, di lap-lap berikutnya, biarkan ritme yang menghitung, biarkan ritme yang berbicara, ujar Lorenzo. Ada 2 tipe pembalap. Dalam arti sensitif atau tidak sensitif. Stoner, Mark, Capirossi. Capirossi selalu di luar kendali dengan motor apapun yang Anda berikan padanya. Dan Biaggi baik-baik saja dengan motor apapun. Aku sangat sensitif. Pecco sangat sensitif. Lalu ada pembalap yang membutuhkan segalanya sempurna untuk mendapatkan yang terbaik dari mereka, tutur Lorenzo. Sementara itu, Bagnaia resah, kejar Marquez bersaudara masih susah. Mulai nyerah? Francesco Bagnaia gagal naik podium MotoGP Italia 2025. Bagnaia pun kian ketinggalan dari Marquez bersaudara. Posisi finish keempat harus rela ditempati oleh Bagnaia dalam balapan di sirkuit Mugello.
Ia harus rela melihat Marc Marquez jadi pemenang, ditemani sang adik Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di atas podium. Dari 9 seri di MotoGP 2025 sejauh ini, Marc Marquez mendominasi dengan 5 kemenangan. Sisanya dibagi rata Alex Marquez, Johann Zarco, Marco Bezzecchi, dan Bagnaia. Hasil tersebut membuat Bagnaia terpaku di posisi ketiga klasemen MotoGP 2025 dengan 160 poin. Di atasnya ada Alex Marquez dengan 230 poin dan Marc Marquez, rekan satu tim Bagnaia, dengan 270 poin. Jangankan mendekati Marc Marquez, Bagnaia kini bahkan sudah ketinggalan 70 poin dari Alex Marquez yang membalap untuk Ducati Gresini. Situasi ini sontak bikin Bagnaia resah. Seperti ini, mustahil memikirkan untuk berpikir soal kejuaraan dunia, ucap Bagnaia seperti dilansir Autosport. Sekalipun menyebut mustahil, Bagnaia sejatinya tidak 100% menyerah. Ia masih berharap ada perubahan yang bisa dilakukan Ducati demi memoles motor. Jika aku membalap seperti ini, kalau kami tidak mengubah sesuatu di motor dan motornya tetap sama, menurutku sulit untuk memikirkan kejuaraan dunia, sebutnya. Jadi kami butuh untuk melakukan sesuatu yang berbeda, berharap menemukan solusinya. Potensinya ada. Aku tahu bisa mengejar kemenangan, yang aku lakukan di 6-7 lap awal adalah sesuatu yang bisa rutin aku lakukan. Aku cuma harus merasa nyaman dengan motorku, tutur Bagnaia. Sementara itu, pembalap penguji Ducati kasihani Francesco Bagnaia tidak naik podium MotoGP Italia, Marc Marquez dalam masa keemasan dan semua mudah baginya. Michele Pirro melihat hasil jeripayahnya sebagai pembalap penguji Ducati pada balapan MotoGP Italia 2025. Marc Marquez, Ducati, keluar sebagai juara, disusul Alex Marquez, Gresini, dan Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR 46, yang merupakan pembalap satelit Ducati. Namun, Francesco Bagnaia, Ducati, malah gagal naik podium dan harus puas finish keempat, di belakang, Di Gia, sapaan akrab Fabio Di Giannantonio. Itu adalah balapan yang sangat bagus. Saya tidak melihatnya sebagai langkah maju atau mundur dari Aragon. Kami berada di titik yang sama, kata Pirro dilansir bolasport.com dari GP1. Masalah terbesarnya, seperti yang sering saya katakan kepada para teknisi, adalah bahwa sensasi para pembalap tidak dapat diukur. Jadi, Anda harus bekerja tanpa dan menemukan cara untuk menirunya, katanya. Pirro menganalisis uji coba Bagnaia setelah mampu tampil memukau pada awal balapan MotoGP Italia dan bersaing dengan Marquez bersaudara hingga ia harus menyerah bahkan untuk meraih podium terakhir. Dia, Bagnaia, kuat saat mengerem dan saat berada di depan. Dia memiliki konsistensi yang luar biasa, ujar Pirro. Buktinya adalah 11 keberhasilannya tahun lalu. Semuanya diperoleh dengan memulai dari depan, tetap fokus, dan mengikuti kecepatannya. Dari sudut pandang itu, ia seperti Palu. Dalam kasus ini, ia tahu bahwa jika Anda tetap berada di belakang, bagian depan akan menderita, jadi ia mengadopsi strategi ini. Jelas bahwa saat Anda bertarung dengan dua Marquez yang juga ingin berada di depan, mudah bagi pertikaian seperti itu untuk terjadi. Itu adalah 5 putaran yang luar biasa. Saya merasa kasihan dengan Pecco yang tidak naik podium, tetapi mereka menghibur kami. Dia mungkin membuang-buang ban dan energi fisik di awal, tetapi karena ia tidak dapat menyalip dengan benar, ia harus menghitung ulang semuanya. Meski begitu, performa Di Gia juga bukan sembarangan. Namun, saya tidak ingin meremehkan Di Giannantonio yang telah menyalip dengan hebat dan membalap dengan baik. Pirro mencoba menjelaskan kesulitan yang dialami juara dunia 3 kali itu dan kurangnya sinkronisasi antara IP25 dengan IP24. Anda media lebih menonjolkan perbedaan antara kedua motor itu. Pada 2024, motor-motor itu mungkin relevan, tetapi sekarang tidak, dan bukan karena kami tidak mencoba, tetapi sulit untuk meningkatkan paket lama, tutur Pirro. Namun, beberapa detailnya berbeda. Hal yang hilang adalah campuran yang berguna untuk mengembalikan kondisi yang pernah dimilikinya. Aspek lain juga harus dipertimbangkan. Pada kejuaraan sebelumnya, Bastianini dan Martin memiliki paket yang sama seperti dia. Tetapi, dia lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat, sementara Marquez setara dengannya, terutama dalam pengereman. Jadi, sulit untuk menyalahkan motor atau membuat perbandingan yang sebenarnya. Saya dapat meyakinkan Anda, setelah mengendarai semuanya, perbedaannya sangat minim. Pada satu titik, Pecco kehilangan kemampuan di bagian depan motornya. Katakan saja, saat Anda memacu dari belakang, tekanan meningkat,
cengkeraman menurun, dan Anda terpaksa melakukan manuver, ujar Pirro. Tahun lalu, ia mungkin memulai dari depan. Ini membuat ban tidak terlalu panas, dan aerodinamika juga membantu. Kami masih setengah jalan dalam kejuaraan dunia, dan ia membuat kami terbiasa dengan serangan balik yang hebat. Kita juga harus mengakui bahwa Pecco melawan pembalap terkuat dalam sejarah yang menghadapi tekanan dengan tenang dan ini membuat segalanya lebih mudah baginya. Balapan MotoGP 2025 akan dilanjutkan di sirkuit Assen, Belanda, 27 hingga 29 Juni.